Ya, Ya, sih, sudah Pak. dimulai recording. Side itu dia. Sing wong Bandung. Dia desain. Ini aja deh. Tapi masih ngajar. Silakan Gil. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Sebentar. Di aku belum masuk, belum keluar, Dit. Ah, masa sih? Kamu udah ya? Udah ya? Apakah Ibu Bapak sekalian sudah bisa melihat? Coba, ulang lagi. Sudahkah? Sudah. Ya, silakan. Oke, sudah. Sip. Mungkin seperti yang sudah Ibu Bapak dapat grup, barangkali ya, sudah di-share oleh Mbak Dea, kami sudah menyiapkan 3 file, 3 presentasi untuk hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Untuk hari ke-1 itu kami di sini lebih banyak mengisi dengan teori ya. Jadi pada intinya isi dari materi hari pertama itu adalah ada sedikit penjelasan tentang definisi dan proses batik. Kemudian mungkin kalau untuk UKM pembatik mungkin udah cukup jelas ya, tapi mungkin untuk anak-anak SMK mungkin akan sedikit lebih mendapatkan sesuatu lah gitu dari tentang definisi dan proses batik. Kemudian berikutnya dari situ dilanjutkan dengan ada penjelasan tentang elemen desain di mana kami itu berharap dengan kami memaparkan tentang elemen desain, kedepannya mereka bisa membuat desain itu berdasarkan dari yang udah mereka dapetin tentang elemen desain gitu. Jadi mereka langsung mikirnya, oh ya kalau saya mau mendesain, saya akan dari situ gitu awalnya, seperti itu. Jadi ada 9 poin elemen desain yang nanti akan kami paparkan gitu ya untuk para peserta. Kemudian setelah itu lanjut kepada sedikit juga tentang, nggak sedikit maksudnya dilanjut dengan penjelasan tentang apa itu isen, apa itu motif tunggal, dan apa itu motif berulang yang ada khususnya yang ada pada batik, seperti itu. Jadi nanti kita perkenalkan bahwa yang seperti ini tuh adalah isennya, yang seperti ini adalah motif tunggalnya, tulang itu seperti apa gitu. Nanti kita sama-sama observasi ya bareng-bareng tentang itu gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah karakter motif batik Blora. Jadi di sini lebih ditekankan kepada kalau kita ingin menciptakan motif baru atau mendesain sesuatu atau mendesain motif, kita harus tahu dulu karakter itu seperti apa sih gitu. Nah di sini cara yang memperkenalkan karakternya kita dengan membandingkan batik Blora dengan batik daerah lainnya gitu. Nah kami di sini membandingkannya dengan batik Solo karena mungkin yang udah cukup terkenal dan nanti pun dari hasil perbandingannya akan sangat terasa gitu, seperti itu. Jadi hari pertama itu 4 poin utama ini akan kami paparkan.
seperti itu. Isinya apa aja? Isinya ada di slide-nya berikut ini. Next. Dadit, cepat aja lah ya. Ini kan memang teori aja sih. Nah, ini beberapa elemen dalam desain. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci gitu. Ini dari slide-nya nanti lebih banyak ngomong sih sebenarnya nanti ketika hari H sebenarnya. Nah, ini salah satu elemen desain pertama. Kemudian elemen dalam desain yang kedua ada warna, kemudian juga bentuk. Nanti ada juga ada ruang, kemudian tekstur, kemudian juga skala dan ukuran, kemudian juga ada motif itu dominan dan kontras itu seperti apa, kemudian keseimbangan motif dalam satu kain itu seperti apa kira-kira, kemudian yang terakhir itu adalah harus dalam desain satu motif itu tersendiri. Lanjut, Gil. Yes, lanjut. Nah, ini ada penjelasan mengenai event-event, ada jenis-jenis event-event yang bisa dipakai itu seperti apa. Kemudian kita juga memperlihatkan dalam satu motif itu di mana itu motif berulangnya, kemudian event-event itu di mana dalam satu motif batik lah ceritanya. Nah, ini ada juga salah satu contoh kita ambil juga ada motif tunggal itu yang seperti apa, motif berulang itu di mana, event yang mana, kemudian motif tunggal yang berikutnya lagi yang mana. Gitu. Nanti mungkin dari UMKM dan UMKM mungkin juga punya banyak contoh kali ya yang mereka udah bikin gitu, jadi mereka bisa menyadari bahwa oh ya saya menaruh motif tunggal itu di mana, kemudian motif berulang itu di mana, event-eventnya di mana, seperti itu kira-kira. Jadi lebih membuka awareness kepada peserta. Ini loh motif batik itu terdiri dari apa saja. Menerangkan karakter batik Blora dan batik Solo gitu. Oke, untuk yang poin berikutnya, karakter batik Blora dan batik Solo. Di sini sebetulnya keinginannya nanti bentuk workshopnya lebih ke diskusi ya. Kita lebih ke diskusi, lebih ke brainstorm bareng-bareng. Kami lebih ingin mereka yang apa istilahnya gitu, mencari tahu karakter batiknya sendiri gitu. Nah, kalau kami sih sudah mempersiapkan, setidaknya kami melihat 3 karakter yang menonjol dari batik Blora itu. Kami melihatnya pertama dari bentuk, kemudian dari berikutnya next dulu ukuran, dan berikutnya dari warna gitu. Nanti tidak kemungkinan dari hasil diskusi, dari hasil observasi bareng-bareng nanti ditemukan karakter-karakter lain gitu yang nanti kedepannya bisa digunakan oleh semuanya dalam menciptakan motif baru seperti itu. Silakan dari selanjutnya. Dari sini ada pertanyaan dulu dari Bapak atau Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagus-bagus ya, keren ya Pak. Batik Blora bisa mendunia ini ya. Ada Kang Dedit sama Kang Gilang ya. Mari Ibu. Halo, sini juga sudah hadir semua dari Dinas UMKM, Pak Raharjo, semuanya tim peneliti juga dari tim model pembelajaran OGRIS. Silakan kalau mau nanya Pak
kasih nggih pian. Bu Yuli Suko awalin, Bu Mei, Pak Gindakop, MKM. Enggak. Terlambat Bu ini tadi. Oh, enggak apa-apa, Pak Rajo. Sehat ya, Pak? Ya, Iya. sama TikTok, Ji. TikTok. Nanti kita TikTok ya, Pak. Badiknya di TikTok nih, bagus-bagus. Iya, ya, nih, keren-keren. Jadi, Pak Desit, monggo. Kita lanjut ke hari kedua ya. Ah, Oke. Oke, materi untuk hari kedua. Bentar. Oke. Dadit, sambil Mas Dadit mengotak-atik, jadi untuk hari kedua, kita akan lebih menitik beratkan pada praktek menggambar. Gitu. Praktek menggambarnya nanti akan kami siapkan 3 template motif, ya. Sebetulnya motifnya adalah motif karyanya Mas Dadit ya. Jadi ada 3 motif karya Mas Dadit. Nanti akan kami berikan out-nya di kertas A3 berupa outline, gitu, berupa outline. Jadi nanti kami akan mendorong peserta untuk berkreasi, gitu. Dari yang sudah mereka yang sudah mereka dapatkan di hari pertama, apa itu elemen desain, apa itu isen, motif tunggal dan motif berulang dan sebagainya, bagaimana karakter batik Blora gitu. Ketika dia seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi di awal nanti kami akan beri sedikit pemantik lah ya istilahnya. Kita akan beri pemantik bagaimana sih dari desain ke motif, kemudian diberikan isen-isen, diberi warna, kemudian diterapkan pada produk. Contohnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di slide-nya. Nah, ini contoh outline motif batik yang masih berupa garis. Kemudian dari outline ini nanti diisi dengan menggunakan garis atau isen-isen, penyempurnaan mulai, kemudian mulai diwarnakan seperti ini kira-kira. Nah, kemudian setelah proses pewarnaan itu mulai masuk ke penyusunan dalam satu motif itu tersendiri gitu. Nah, nanti dari sebenarnya ini kan sudah ditentukan untuk produk menjadi apa ya. Jadi ini saya menyusunnya waktu itu sudah untuk menuju menjadi suatu produk tertentu. Jadi produk seperti ini. Nah, kemudian dari ini hasil setelah menjadi di produknya, kemudian yang ini adalah hasil setelah dipakai, kira-kira gitu. Jadi nanti men-trigger untuk pesertanya adalah mungkin bisa untuk bikin motif di kain saja, atau juga bisa dalam ketika saya mau bikin sesuatu produk yang spesifik gitu. Kemudian dari produk tersebut itu akan saya taruh motif di mana, kemudian saya taruh warna yang ini di mana, seperti itu kira-kira. Ada tambahan, Gil? Cukup. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya dari Ibu Bapak, silahkan. Gitu. Jadi lebih hari kedua ini lebih ke praktek sih sebenarnya. Ya. Pak Harjo, monggo kalau mau ini atau Ibu Guru, siswa. Terima kasih Bu.
atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu sekalian, para peserta Zoom. Mohon maaf saya agak terlambat karena baru dari giat di Kecamatan Randu Blatong barusan. Sehingga makanya kemarin saya nyun, saya 1:30 karena jam 1 terlalu mepet banget sayanya. Jadi saya amati dari tadi apa yang menjadi visual yang ada di tampilan tadi ini luar biasa, Bu. Jadi merupakan pengembangan daripada produk batik Blora. Kalau artinya nanti bisa dikembangkan dengan desain-desain yang seperti itu, saya yakin untuk batik Blora ke depan akan lebih baik. Dan tentunya ini nanti akan juga kami mengundang nanti Ibu Ketua Dekranasda Blora nanti pada pembukaan. Ya semoga beliau nanti bisa senang dengan melihat hasil daripada kegiatan besok itu. Saya kira cekap dari saya. Monggo. Atur nuwun Pak Raharjo yang telah memfasilitasi semua, insya Allah ya Pak. 3 hari 24, 25, 26 nggih. Nggih. Matur nuwun. Silakan Mas Dedit, Mas Pakah bisa dilanjut atau? Ya, untuk hari ketiga kita lebih banyak apa Gil? Untuk hari ketiga mungkin kurang lebih sama dengan hari kedua, kita lebih banyak praktek. Jadi ada praktek menggambar juga, dan kemudian juga nanti akan ada demonstrasi mix and match produk seperti itu. Nah, yang sedikit berbeda di hari ketiga ini, nanti di sini kita bentuk pesertanya menjadi beberapa kelompok. Jadi apa ya istilahnya, kita pengen sedikit memberi pembelajaran tentang bekerja sama seperti itu. Nah, yang akan dilakukan di hari ketiga itu pertama ada praktek penerapan motif pada produk. Jadi setelah hari kedua peserta belajar membuat motif gitu kan, kemudian nanti dari motif itu gimana sih cara diterapkan ke produknya seperti itu. Nah, produknya apa? Nanti kita akan kasih kertas G seperti hari kedua, kertas A3, ukuran A3, di mana nanti di dalamnya ada template tiga fashion ya, desain fashion. Jadi mereka harus membuat 3 desain baju, atasan, bawahan, atau hijab gitu ya, boleh. Jadi ada 3, jadi satu kelompok mengerjakan 3 desain baju gitu. Itu yang pertama, sesi pertamanya. Sesi keduanya nanti kita ada sesi mix and match dengan menggunakan produk contoh. Di sini nanti kita akan menggunakan produk sampel yang kemarin sudah dibuat oleh prototipe yang kita bikin. Produk prototipe yang kemarin sudah dibuat, juga nanti dengan menggunakan produk dari UMKM-nya sendiri gitu. Karena seperti yang sudah kemarin dibahas, UMKM akan membawa produk mereka masing-masing pada hari itu. Seperti itu untuk workshop di hari ketiga. Untuk contoh-contoh mix and match yang dengan produk prototype sudah coba kita eksperimen dan exercise. Ini adalah karyanya Bapak Gilang gitu ya, kira-kira nanti seperti ini. Nah, ini contoh-contoh prototipenya ya, yang sudah kita bikin. Ada blus, ada kemeja, kemudian ada desain ikat 1, desain ikat 2, kemudian ada outer, kemudian ada kaftan, kemudian ada scarf, kemudian sama kebaya. Nah, contoh-contoh mix and match yang Bapak Gilang sudah bikin dan kita exercise kemarin, kita contohnya seperti ini. Nah, ini ada dari
satu baju dan satu kain itu kira-kira bisa jadi 5 seperti ini, 5 looks lah istilahnya, 5 tampilan baju gitu. Kemudian ada juga yang seperti ini gitu. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini ada roknya sama semua, cuma bukan bagian atasnya itu sedikit dimainkan gitu, ditambahin scarf-nya ataupun ditambahin bolero ataupun apapun itu gitu. Kemudian ini juga salah satu contoh juga. Ini juga dengan menggunakan blus scarf yang sudah dengan prototipe yang sudah ada. Kemudian ini juga ada outer dan sedikit kain, scarf juga ada. Kemudian ini juga menggunakan outer dan juga desain ikat yang kita bikin. Kemudian ini dari kebaya, mungkin roknya itu juga akan dibedain sedikit, seperti itu kira-kira. Jadi agak lebih, apa ya istilahnya, dengan produk sudah ada, itu bisa menciptakan berbagai macam looks yang Oh berbeda. iya, aku kok nggak kelihatan gambarnya ya? Nah, gambar yang mana, Bu? Yang diomongkan tadi, kebaya, apa-apa gitu. Oh, ada, Bu. Di atas, Bu. Ini, Bu. Nah, ini. Yang lainnya lihat ya? Kelihatan, Prof. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Ini blus. Ini blus, kemeja. Ini ikat di satu, desain ikat 2. Kemudian ada outer, ada kaftan, kemudian ada scarf, kemudian ada kebaya. Nah, dari item ini tadi kita coba exercise untuk bikin mix and match dengan produk-produk prototipe ini dengan menggunakan sehingga menciptakan looks yang baru gitu loh. Kira-kira jadi seperti ini gitu loh, Bu. Jadi nanti itu tujuannya adalah men-trigger pesertanya dengan apa ya istilahnya, dengan produk yang mungkin terbatas gitu, tapi mereka bisa menciptakan looks yang banyak gitu, kira-kira gitu. Iya. Ya, jadi di 3 ini goals-nya adalah kita ingin men-trigger kreativitas dari para peserta itu, gitu. Gimana mereka bisa manfaatkan motif pada produk, kemudian menciptakan produk yang baru, yang lebih inovatif misalnya, dan kemudian melatih bagaimana memix and match produk yang ada dan misalkan jumlahnya terbatas tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi intinya adalah goals-nya tentang kreativitas untuk hari ini. Begitu. Keren batiknya, Bu. Keren banget. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Raharjo. Ini pasti senang banget nanti Ketua Dekranasda kalau desain-desain batik kita nanti bisa seperti itu. Iya, cukup elegan sekali. Ya. Nanti kita sebenarnya produk ini kita pengennya nanti pada hari ketiga udah mulai ditampilin ya Pak. Jadi untuk hari pertama dan hari kedua itu mungkin kita masih simpen dulu gitu. Nanti hari ketiga itu baru kita pajang lah istilahnya. Oh iya. Terus berkaitan mungkin barangkali kalau saya mau menyampaikan untuk kalau pesertanya Bu Kesi, ini kalau saya kok lebih baik teman-teman pengrajin batik yang di Blora, supaya nanti mereka juga bisa memberikan satu imajinasi yang kepada mereka berkaitan dengan desain-desain yang luar biasa ini gitu. Barangkali kalau untuk yang anak-anak sekolah mungkin barangkali tidak terlalu banyak lah mungkin ya nanti untuk pesertanya. Justru kita perbanyak nanti di teman-teman pengrajin langsung seperti itu, Bu. Yang UMKM ya. Pak ya, bener ya Pak? Ya, yang betul-betul UMKM-nya, dia yang produksi gitu. Ya. Maksudnya gitu.
Makanya kita udah bilang bahwa nanti kan di sini tuh ada di materi paling terakhir itu ada mix and match dengan menggunakan produk KM gitu. Iya. Jadi mungkin dari produk UMKM tuh mereka bawa produknya, kemudian mereka bisa coba untuk mix and match dengan produknya mereka sehingga menjadikan looks yang baru gitu. Seperti itu. Oke. Iya. Siap. Baik Pak Raharjo, kita tuh kan punyanya kuotanya berapa? 15 atau 20 Pak? Kemarin saya tambah 25 Bu, jadi 25 Bu. Ya, 25 orang. 25 lah. Pengrajin batik kira-kira berapa Pak? Diparingi Saya berapa? perbagi 20 Bu nanti. Sisanya untuk yang 5 orang nanti dari anak adik-adik sekolah itu. Kayaknya Pak, kurang Pak. Yang adik-adik 8 ya, 4 guru, 4 Oh gitu, 4 baik. murid. Nanti kita kurangi yang UKM-nya. Jadi Bu Yuli nanti disiapkan 4 guru, 4 siswa ya Bu. Halo. Nanti itu ya Pak Raharjo supaya nanti Mas Gilang dan Mas Dadit ya siap ya meluncur ke Blora. Ya, nanti main ke Semarang ya, jalan-jalan. Jadi mudah-mudahan sudah ini aman ya Pak Raharjo ya semuanya ya di Blora sudah ini ya PKM 1 ya. Mau tanya Bu, ini untuk perlengkapan yang kemarin kita ajukan itu berarti udah siap semua ya Bu ya? Ya, kemarin apa ya Mbak Evi, ya sudah ya Pak Raharjo ya, sudah semua ya Pak Raharjo. Halo. Barangkali nanti saya minta dikirim lagi untuk keperluan yang kemarin ya. Karena di HP saya juga penuh banget. Oke. Bisa di-share di sini Pak, bisa di-share. Nah, kita nanti kita list lagi Bu. Ya, kita list lagi aja. Ya supaya nanti saya bisa mengingat dengan nanti segera kalau bisa dalam minggu ini Pak nanti segera kami siapkan gitu. Baik. Halo. Baiklah Ibu, mungkin sekian dari kami, dari Dadit dan Gilang. Selanjutnya disilahkan ke yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Gilang dan Mas Dadit timnya. Mbak Dea bisa meninggalkan tempat ini, juga Pak Raharjo. Kami memang 20 hari kedua 25 itu akan mendatangkan juga model pembelajaran dari Universitas UGRIS ya. UGRIS singkatan Universitas apa Pak Mbak Evi? Universitas PGRI. Pendidikan. Pendidikan PGRI. Nah ini Pak Singgih dengan Pak Rofian, ya Pak, kalau nggak salah namanya siapa nih Pak? Pak Rofian akan memberikan khusus untuk yang SMK. Ya. Jadi mungkin pas harinya yang kedua itu kira-kira sampai jam berapa jadwalnya. UMKM-nya bisa pulang toh, dan yang di situ ada siswanya tinggal di situ untuk diisi dengan model pembelajaran dari tanggal 25 itu hari guru ya Bu. Pak Dadit, Pak Gilang itu jamnya sampai jam berapa itu? Sehingga nanti pas setelah itu kan UMKM sudah nggak ada lah.
kami kan sekalian gitu ya, tempatnya kan pinjam dari Pak Raharjo itu untuk melihat model pembelajaran dari UGRIS itu diisi, tapi khusus untuk siswa, jadi bukan untuk UMKM. Itu rencana itu sampai jam berapa Pak? Jadi Pak Gilang, kalau yang paling kosong hari apa itu? Kalau menurut dari hari 1, hari 2, dan hari 3 yang agak kosong itu memang hari kedua, Bu. Karena prakteknya itu hanya gitu. Jadi enggak istilahnya paling kalau misalnya kita sih kemarin memperkirakan gitu. Kemungkinan sih mungkin kalau misalnya mulai jam 10 itu mau selesai jam 12 palingan. Oh gitu ya. Oke. Oke, Pak Raharjo, mungkin setelah jam 12 itu kira-kira jam setengah 1 ya, jam 1 akan diisi hari kedua oleh UGRIS Universitas PGRI, pendidikan untuk pembelajarannya, tapi khusus untuk yang SMK dan SMK aja, jadi guru 8 itu di situ, pinjam tempatnya di situ. Barangkali saya mereview ulang kaitan dengan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu kan untuk ini nanti kira-kira selesainya sampai jam berapa dari hari pertama sampai dengan hari terakhir begitu. Ya. Kami mohon informasinya. Pak Gilang sampai jam berapa? Kalau jamnya mulai mungkin barangkali bisa kita lebih awal jam 9 ya. Jam 9. Kalau siang. Ya. Kalau kemarin saya bersama Dadit sudah membahas ya itu tadi kalau misalkan kita mulai jam 10 mungkin jam 12 sudah beres atau bahkan kalau bisa mulai jam 9 sebetulnya lebih baik, lebih enak, lebih pagi lebih enak. Dan jadi kalau misalkan nanti ada tambahan untuk diskusi di luar di luar jamnya juga masih bisa gitu, masih memungkinkan. Bahkan kemarin sebenarnya dengan Dadit itu saya ngobrol mungkin setiap hari per sesinya kita maksimalkan di 3 jam sih durasinya gitu. Benar nggak Dadit? Atau saya salah? Iya, dianggap kalau misalnya jam 9, berarti kan selesai itu sekitar jam 12 gitu ya. Itu sudah termasuk diskusi, pertanyaan, pertanyaan, jawaban, diskusi dan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya hanya sekitar 2,5 jam itu mungkin baru materi aja kali ya. Jadi kalau misalnya udah include sama pertanyaan ataupun diskusi gitu, saya kira 3 jam itu cukup. Dari Pak Raharjo bilang mungkin jam 9 juga kita sangat pengen sih sebenarnya kalau misalnya mulai jam 9 gitu. Jadi kita juga nggak buru-buru ngasih materinya. Jadi nanti apapun nanti dari peserta ada pertanyaan atau diskusi juga masih bisa lebih enak gitu. Jadi barangkali kita mulai aja. Cuman kalau hari pertama biasanya kan kita ya seremonial dulu. Kita kan pasti mengundang ketua Dekran Nasda kan begitu. Ya setengah jam, 1 jam lah, jam 10. Cuma nanti yang hari kedua, ketiga itu nanti kita mulai jam 9. Supaya artinya nanti selesai tidak terlalu sore, karena biasanya teman-teman pengrajin ini kan juga meninggalkan pekerjaan. Begitu. Ya mungkin ya jam 1, setengah 2 maksimal. Baik. Baik, berarti saya minta kalau Ibu Dekran Nasdanya datang awalan, bisa nggak sebagian yang prototipe itu ditampilkan di manekin gitu ya Pak Gilang, Pak. Jadi atau harus hari terakhir. Kalau menurut saya dipajang di hari pertama untuk keperluan seremonial sebetulnya tidak apa-apa sih Bu. Ya. Jadi seremonialnya beres, prototipenya bisa diamankan, kemudian nanti hari terakhir baru kita pajang lagi untuk keperluan workshopnya. Ya, saya sepakat gitu. Saya sepakat begitu karena biar nanti beliaunya juga tahu lah, artinya ini nanti kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini. Begitu. Baik Pak Raharjo, jadi dimulai jam 9 paling ya sampai jam 12 ya.
Oke, Iya. tapi hari yang kedua mungkin ini diisi oleh Ugris itu jam 1 ya, Iya. Pak Rofian, Pak Singgih, itu berapa jam kira-kira untuk mengisi model pembelajaran itu? Kalau untuk maaf ya Bu, izin. Nanti kita diskusikan dulu, sebenarnya kan ini untuk kita kan juga belum tahu nih kepastiannya apakah model pembelajaran ini atau materi ini akan dimasukkan ke ekstra jadi mata pelajaran inti gitu di SMK ini nanti gitu. Jadi kan kita sudah buat materi ini dan materinya tadi juga hampir sama dengan apa yang disampaikan Mas Gilang dan Mas Dadit ya. Jadi proses pembuatan batik baik dari pengenalan dasar sampai produk hasil gitu atau desain gitu. Jadi itu yang sudah saya buat dengan Pak Rofian. Nah, tergantung nanti untuk penyampaian materi ini apakah menjadi materi pokok dalam mata pelajaran khusus ini desain batik atau dimasukkan ke kegiatan ekstra gitu. Jadi itu yang nanti kita masih butuh kejelasannya. Ini mau masuk ekstranya atau mau masuk mata pelajaran intinya. Gitu. Jadi nanti ini saya mau menyusun RPP-nya. Kalau untuk ekstra kan kita hanya membuat modul mungkin ya Pak Rofian ya. Jadi seperti itu sih Bu. Kalau tahapannya saya kira sama gitu. Kita pakai model pembelajaran kuning lah, ada kasus gitu dalam artian ini mau bikin batik, desain batik nih, jadi di Blora ada apa aja yang bisa jadi inspirasi untuk jadi desain gitu. Karena kebetulan saya juga orang Blora, paling tidak ya bisa nanti sedikit banyak bantu gitu untuk Mas Dodit dan Mas Gilang gitu. Ya. Baik, kalau gitu mungkin 1 jam gitu ya, 1 jam cukup ya nanti untuk hari kedua gitu. Oke, bisa. Ya, jadi nanti gini Pak Singgih dan Novian, kan kalau dari Mas Anu praktek-praktek dari desain Bandung sudah. Nah, yang kami pengenkan tuh bagaimana siswa khususnya itu bisa ya ini untuk bisa masuk di dalam kurikulumnya atau bagaimana model pembelajarannya, karena kan beda kalau dari desainer tadi kan semuanya ya, jadi dengan UMKM, tapi nanti untuk Ugris itu khusus untuk yang SMK, begitu ya? Izin menambahi Bu, Prof. Barangkali mungkin dari kami meminta waktu sekitar 1,5 jam dengan rincian seperti ini. Mungkin kan ini dalam kajian judulnya kan implementasi model pembelajaran itu, maka nanti selama 1 jam kami akan melakukan paparan dan sosialisasi kurikulum pembuatan batik ini yang akan diterapkan di sekolahan. Nah, nanti sisa waktu 1/2 jam itu kami akan membuat satu diskusi antara pelaksana pembelajaran di sekolahan, artinya itu guru dan siswa. Apakah nanti kurikulum ini tuh ketika diterapkan di sekolahan tuh mau dipakai untuk apa begitu? Mau dimasukkan ke ekstranya atau intranya begitu, Bu? Bagus itu Pak. Yang saya inginkan itu ya 1,5 jam berarti gini. Itu hari kedua itu kan sampai jam 12 yang dari desainer Mas Gilang dan Mas Dadit. Nah, setelah itu Pak Dindako berarti kalau hari kedua ada makan siangnya, soalnya jam 1 mulai lagi sampai jam untuk siswa ya. Kalau yang UKM udah pulang hari kedua. Terus siswa tinggal di situ dengan nanti diisi Ugris, kira-kira mulai lagi jam 12:30 gitu. Sampai jam 2, gimana Mas Rofian ya? Mungkin barangkali kalau kami boleh matur, nanti kami bisa dibuatkan schedule-nya dari hari pertama sampai dengan hari ketiga, nanti bisa
share ke kami, Bu. Ngaten. Nggih, Pak. Nanti Untuk kami share. untuk keperluan para peserta kita penuhi snack pagi sama dahar siang. Nggih, alhamdulillah, nggih. Nggih sampun. Saya kira itu untuk hari ini persiapannya. Mungkin Pak Rofian atau Pak Singgih yang dari Ubris bisa tanya-tanya dengan Mas Gilang atau Mas Dadit atau Pak Raharjo, monggo. Gini Bu, apa namanya? Ya itu tadi sih sebenarnya outputnya ini atau dari penelitian ini nanti mau dimasukkan ke ekstra atau ke apa namanya ke mapel ini ya, materi pelajaran gitu ya. Jadi kalau ke ekstra kan kita konsennya untuk membuat modul. Jadi untuk materi modul pun ini sebagian besar sih sudah saya bikin dengan Pak Rofian, dan alurnya juga saya kira sama dengan apa yang dipresentasikan Mas Dodit dan Mas Gilang gitu. Jadi tahapan mengenal batik di Nusantara itu ada apa aja karakternya gitu, baik desain maupun warna. Terus nanti untuk proses perancangan dan lain sebagainya sampai membuat produk akhir berupa desain kan. Jadi keluarannya ini kan bisa menghasilkan desain sesuai dengan ciri kelokalan dari Blora tersebut. Nah itu nanti mau diambil dari sumber daya alamnya, kulinernya, bangunannya, atau seni tradisinya gitu. Nah itu sih yang sudah kita rancang gitu. Jadi memang kita menunggu ini aja, ini mau dijadikan ekstra atau masuk ke mata pelajaran. Kalau mata pelajaran kan kita menyusunnya detail nih. Jadi mungkin dirancang juga nanti dengan Bapak Ibu guru, pertemuannya mau dibikin berapa kali sampai akhirnya nanti anak-anak bisa menghasilkan produknya gitu. Itu yang masih kita nanti butuhkan. Ya. Oke, nanti kita akan ini lagi ya perdalam lagi bahasanya untuk model pembelajaran ini. Saya kira tentunya kalau cuma tidak sekedar modul, jadi bagaimana sampai pertama apa namanya sintak apa Pak itu sintaknya itu istilahnya sampai caranya gimana untuk pembelajarannya. Mungkin itu ya Pak ya. Ya, tapi untuk awal paling tidak tanggal 25 ini sudah diujikan model dari Ugris ini pembelajaran seperti apa, ya. Sehingga dari intil ini nanti mungkin diperluas lagi dengan yang UMKM gitu. Halo. Oke, Bu. Saya kira itu. Progresi yang saya Bu, itu ada pertanyaan di kolom chat dari SMK Blora. Dari kendala mikrofon. Coba dibacakan Mbak, aku enggak kelihatan. Kemarin sudah menyiapkan peserta untuk pelatihan 10 siswa dan guru 6. Jadi ini berubah atau beda, Prof? Gimana? Yang terbaru tadi kan kemarin kesepakatan kemarin peserta pelatihan itu kan 10 siswa dan 6 guru. Yang ini yang terbaru tadi 4 siswa, 4 guru. Itu berarti berubah ya. Berubah ya. Kemarin kan sebelum pandemi itu ya. Sekarang ya. Ya, gimana berubah? Berubah ya. Kemarin susah ya cari siswa itu kemarin itu karena kendalanya mungkin kemarin siswa itu agak susah kena COVID dan sebagainya, sehingga kami ini kan tentukan sekarang 4 gitu. Gimana Bu Yuli dan kawan-kawan? Halo, bisa dihubungi Mbak? Ya. Ya Mbak Evi, nanti dikoordinasi ya. Iya, Prof. Ya, jadi 4 siswa, 4 guru ya, Prof. Ya, untuk sementara itu dulu. Iya.
Nah, sambil nanti kita lihat di perkembangannya. Untuk sementara 4. Saya kira itu hari ini. Apakah ada tambahan dari tim kami, Pak Paulus, Pak Febrian, Mbak Sewu, Dia Prof, tadi izin untuk ya. di chatting ada link daftar hadir, mohon Bapak Ibu semua isi Daftar hadir. dokumentasi kami. Nggih. Oh ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Febrian. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Terima kasih kehadirannya untuk siang ini. Mudah-mudahan besok ke Blora semuanya lancar, ketemu di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.